Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Instrumen Zakat, Peran Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi dan Peran Suku sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi. Pengertian zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah. Zakat termasuk rukun Islam keempat dan menjadi salah satu unsur paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya, dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Prinsip dasar zakat dalam konsep pembangunan. Negara yang menganut sistem kapitalis akan memperkuat ekonominya dengan memungut pajak dan penghasilan lainnya, termasuk biaya birokrasi. Islam, sebagai agama rahmat bagi segenap manusia dan alam, akan memperkuat pembangunan ekonominya dengan berbagai usaha dan penghasilan yang halal. Khusus pada hal-hal yang belum diperoleh petunjuk pelaksanaannya, maka pemerintah dan pelaku usaha berijtihad dalam koridor akidah, syariah, dan akhlak mulia. Karena kaidah pokok adalah segala usaha manusia menyangkut pembangunan duniawi yang tidak ada larangannya. Hukumnya boleh. Baiklah, saya Dini Nurisma Julianti, NIM 5021872. Saya akan menjelaskan peranan zakat dalam mengataskan kemiskinan. 1. Dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang yang berpunya terhadap kaum fakir, miskin, du'afa, dan mustadafin. Salah satu bentuk kepedulian agnia adalah kesediaannya untuk membayar zakat dan mengeluarkan sodako. Zakat merupakan infak atau pembelanjaan harta yang bersifat wajib, sedangkan sodako adalah sunnah. Dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia. Lebih dari itu, zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dan konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan. Yang ketiga, dari masa ke masa distribusi zakat mengalami perubahan. Bahkan seiring berjalannya waktu, fungsi dan peranan zakat dalam perekonomian mulai menyusut dan bahkan termarginalkan serta dianggap sebagai sebuah ritual ibadah semata, sehingga terjadi disfungsi terhadap fungsi zakat sebagai suatu jaminan sosial. Bahkan, akhirnya zakat hanya bersifat sebagai kewajiban dan tidak ada rasa empati serta solidaritas sosial untuk membantu sesamanya. D. Peran wakaf dalam pembangunan ekonomi. 1. Wakaf menjadi hal yang penting dalam mewujudkan sistem pembangunan ekonomi Islam yang berkeadilan dan kesejahteraan. Wakaf memiliki peran yang besar setelah zakat dalam menolong hidup masyarakat dan memenuhi kebutuhan setiap masyarakat. Maka wakaf sekarang lebih luas perannya, yaitu meningkatkan taraf hidup orang banyak. Yang kedua, prinsip dasar dalam wakaf bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi merupakan implementasi dari sistem ekonomi yang mendorong dan mengakui hak milik individu dan masyarakat secara seimbang. Konsep keadilan yang dianut oleh Islam yaitu memiliki sisi penegakan keadilan yang lebih merata dan tidak berpaku akan kedermawan seseorang saja. Yang ketiga, dengan demikian dibolehkannya wakaf dalam bentuk uang. Ini dapat membuka peluang aset wakaf untuk berbagai macam investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sesuai prinsip ekonomi syariah. Peran suku sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Suku adalah suatu surat berharga yang kapannya berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emitin kepada pemegang suku. Ia mewajibkan emitin membayar pendapatan kepada pemegang
suku berupa bagi hasil atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. 1. Karakteristik suku. 1. Suku merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat beneficial fee. 2. Pendapat merupakan imbalan, kupon, margin, dan bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang digunakan. 3. Terbatas dari unsur riba, rohar, dan maisir. 4. Penerbitan melalui special purpose vehicle SPV. 5. Memerlukan underlying aset. 6. Menggunakan proses harus sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan suku dan obligasi. Perbedaan mendasar antara obligasi dan suku adalah memiliki underlying aset atau aset yang menjadi objek dasar transaksi dalam penerbitan suku. Aset tersebut bisa berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, berbagai jenis proyek pembangunan, atau aset tidak berwujud seperti jasa, hak manfaat atas tanah, bangunan, dan peralatan. Dari aset-aset inilah imbal balik suku didapatkan. Berbeda dengan keuntungan obligasi konvensional berdasar dari bunga deposito. Return suku didapat dari upah atau sewa (hujrah selisih harga lebih) margin bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan. C. Alasan diterbitkan suku. Penerbitan suku ini dilakukan untuk mendukung upaya pendalaman pasar domestik dan pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kesempatan berinvestasi melalui suku dan surat berharga syariah negara (SBSN). D. Dana hasil penerbitan suku. Dana hasil penerbitan suku dalam kurun proses hanya dapat digunakan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, dana tersebut tidak dapat digunakan untuk sebagai contoh membiayai pembangunan pabrik minuman keras, rokok, persenjataan, dan sebagainya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan proyek melalui penertiban suku negara. Penerbitan suku juga berdasarkan underlying aset yang dimiliki oleh negara dan proyek negara, maka sebagai pembiayaan infrastruktur suku dapat melalui dua jalur pendanaan, yakni melalui belanja modal capital expenditure dan pembiayaan hutang debit financing. Kriteria syariah proyek yang dapat dibiayai. Mengenai struktur pembiayaan, struktur dengan suku negara berbeda-beda sesuai dengan akad digunakan. Akad transaksi dalam penerbitan suku mencakup segala hal dalam pengelolaan aset agar menghasilkan keuntungan. Nah, batas ini PPT dari kelompok 7. Kalau ada kesalahan atau kurang jelas, kami mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.